Halo teman-teman semua, perkenalkan saya dengan Denzel Obaja. Nah, pada video kali ini saya mau bahas tentang 6 fakta unik tentang transgender. Oke, kita mulai dari awal ya. Jadi, transgender itu direspon dalam berbagai budaya, konteks, dan juga dalam seluruh aspek ya. Seperti contohnya di Thailand, ada beberapa transgender yang merasa bahwa itu tuh harus diperhatikan, harus cukup karena masyarakat memiliki budaya untuk menerima. Beda banget sama Indonesia. Kenapa? Kalau di Indonesia cenderungnya itu transgender dianggap aib. Nah, mereka itu cenderung mengalienasikan kurang lebih. Eh, jadi orangnya itu kurang diterima lah, lebih ya udah kamu sendiri aja gitu. Itulah memang problematika yang terjadi kalau tentang pembahasan tentang transgender di Indonesia. Nah, untuk harapannya sih semoga diskriminasinya berkurang dan juga lebih fokus terhadap hal-hal ya penerimaan, karena kita kan juga Bhinneka Tunggal Ika, kita juga harus menghargai satu sama yang lain. Nah, yang pertama itu, kalian tahu gak sih fakta uniknya itu seksualitas kita ditentukan oleh kromosom. Jadi di mana kalau sel telur berkromosom X itu dibuat oleh sperma yang bisa berkromosom X ataupun Y. Nah, pembuatan yang kurang lebih berlangsung selama 7 minggu itu pada akhirnya menjadi sel telur yang matang. Nah, yang berkromosom XY itu menjadi pria yang memiliki, mohon maaf, penis. Sedangkan yang berkromosom XX itu berarti menjadi wanita yang mempunyai jenis kelaminnya, mohon maaf, itu vagina. Nah, yang kedua, adanya kromosom dengan kombinasi angka, di mana kromosom milik kita itu nggak hanya selalu terdiri dari XX, XY, ada kalanya bisa jadi tuh kok XXY, terus begitu misalnya XXX, juga XXYY gitu, dan lainnya lah. Nah, tidak menutup kemungkinan kita juga hanya memiliki dua kombinasi kromosom. Namun, satu potongan kecil kromosom tersebut beda dengan yang menempel pada kromosom kita. Nah, kombinasi semacam inilah yang sedikit banyak menentukan bagaimana seorang pria dapat memiliki sifat feminin, begitupun sebaliknya, perempuan mempunyai sifat yang lebih kelaki-lakian. Kurang lebih seperti itu. Dan yang ketiga, otak transgender itu yang lebih mengarah tuh kayak pengalaman identitas gender mereka. Jadi otak pria dan wanitanya itu berbeda. Pria itu cenderung memiliki otak yang lebih besar untuk bagian cerebellum dan hippocampus. Sedangkan wanita memiliki massa jenis yang tinggi pada bagian kiri depan lobe dan volume yang lebih besar di bagian kanan lobe. Kurang lebih seperti itu. Tapi ya kalau menurut studi, jika otak transgender itu cenderung lebih mengarah ke identitas gender ketimbang seksualnya. Jadi contohnya kalau trans wanita itu memiliki struktur dan ketebalan otak yang lebih serupa dengan otak milik wanita gitu. Yang keempat, itu ada perkembangan maskulinasi dan feminisasi berbeda dengan di otak dan kelamin. Nah, pada hal ini feromon androstenedion ini yang ada di otak menyebabkan respon hipotalami yang berbeda pada otak pria dan wanita. Ya, kurang lebih jadinya tuh responnya yang berbeda ya. Jadi pria yang melakukan transgender karena nggak ngerasa identitasnya sama, dan juga sebaliknya. Dan yang kelima, selalu ada kemungkinan transgender itu diturunkan sama keluarga loh. Nah, ini memang yes, it can be. Jadi menjadi transgender tuh nggak hanya satu-satunya yang kayak tiba-tiba, oh kita tuh ngerasa salah gender. Kayak kita pengennya jadi perempuan deh, kok terlahir jadi laki gitu. Nggak kayak gitu ya. Jadi menurut teori dan penelitian juga, kemungkinan mereka itu ada keluarga yang menurunkannya. Jadi untuk membuktikan hal itu benar atau enggak, kita harus tes secara DNA-nya ya. Dan yang terakhir, itu ada kecemasan dan depresi yang tinggi ketimbang orang normal. Wah, ini menarik nih. Kenapa? Perlu diketahui bahwa transgender itu punya hidup yang lebih berat pula. Ya, kita lihat aja deh sekarang banyak pembulian, terus kayak kok nggak merasa diterima oleh masyarakat, dan juga mereka itu lebih cenderung tertekan. Nah, sekarang kita kurang lebih udah mulai tahu nih mendalami tentang transgender itu seperti apa. Nah, kalau misalnya pesan dari saya, kalau ada
orang yang transgender, teman kalian atau kerabat kalian, jangan dikucilkan, jangan dialienasikan, tapi kita support mereka. Karena mereka juga sebenarnya nggak mau seperti itu. Tapi karena dorongan dan merasa bahwa identitas gender mereka tidak sesuai, kita harus dukung mereka. Daripada kita nggak tahu bagaimana malah berujung ke hal-hal yang buruk terhadap teman kita atau kerabat kita. Lebih baik kita dukung mereka. Sekian dari video kali ini. Terima kasih.